نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat yang paling terbesar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita guru-guru yang jelas pengambilan ilmunya sampai kepada Rasulullah. Kalau ada yang bertanya kepada saya apa nikmat terbesar, maka saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya nikmat terbesar adalah engkau memiliki murabbi yang jelas pengambilan ilmunya sampai kepada Rasulullah. Bukan hanya pengambilan daripada Al-Quran dan sunnahnya, akan tetapi tarbiyahnya juga diambil daripada ayah kepada ayah kepada ayah sampai kepada Rasulullah. Bukankah sesuatu aib bagi seorang hamba ketika dia mengatakan bahwa dia ikut kepada Rasulullah, akan tetapi yang dia andalkan benda mati, sesuatu yang tidak hidup. Kalau ditanya, kamu belajar sama siapa? Saya belajar sama Bukhari, kitab Al-Bukhari, kitab Muslim, kitab apa lagi? Kitab Ibn Majah, kitab An-Nasai. Saya mengambil ilmu daripada daripada Ar-Risalah. Pengambilan ilmu kamu dari benda mati. Kamu memiliki akal, memiliki otak, akan tapi pengambilan ilmu kamu dari kitab sahaja, maka suatu aib bagi seorang manusia. Akan tetapi hal yang terbenar adalah hal yang terbaik pengambilan ilmu tarbiyah dari seorang guru. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kepada kita ulama-ulama, wabil khusus Al-Habib Muhammad Al-Baqir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, menjadikan beliau asbab kita berkumpul bersama di dunia dan kita juga akan berkumpul bersama di akhirat. Makanya kalau sekarang ada sebagian orang yang mengatakan saya langsung saja mau ngambil daripada Al-Quran dan Sunnah, katakan kepada mereka, kamu bukan ikut kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti pemahaman kamu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita mengatakan kami memiliki pendapat para ulama, para habaib. Dia katakan kami enggak mau pendapat ulama, kami enggak mau pendapat habaib, kami punya Al-Quran, kami punya Sunnah. Katakan, kamu bukan mau ikut pendapat habaib kepada Al-Quran, kamu bukan mau ikut pendapat ulama kepada Al-Quran, akan tapi kamu memenangkan pendapat kamu sendiri kepada pendapat kamu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau mau disebutkan pengambilan ilmu guru kita, murid daripada Al-Habib Jindan, Al-Habib Jindan murid kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, diakui oleh gurunya. Al-Habib Umar murid daripada Al-Habib Muhammad bin Salim, Al-Habib Muhammad murid daripada Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri murid daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali Al-Habsyi murid daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas murid daripada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar murid daripada Al-Habib Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad murid daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi murid kepada Al-Imam Al-Haddad. Kalau saja kalian mau saya tunjukkan kepada kuburannya satu persatu, maka saya bisa tunjukkan kepada kalian, bukan dalil, hanya sekedar ucapan, akan tapi kuburannya sampai sekarang masih ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas murid kepada Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Husain murid daripada Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadith wala haraj, kalau kita mau sebutkan satu persatu maka akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musalsalatan anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi, abun yatalaqqa an abihi wa hakadha
fayalahu min aba' kiramin wa ajdadi. Pengambilan ilmunya jelas, la ifrat wala tafrit, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangi. Tidak pernah para habaib mengatakan kepada kalian cintai cucu Rasulullah, akan tapi itu hak kalian untuk mencintai cucunya Rasulullah. Tidak ada berlebihan di dalam pengajakan kepada dakwah, tidak ada kekurangan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Haddad ketika ditanya kepada beliau, menurut kamu wahai Imam Haddad, mana yang lebih mulia, orang yang berlebihan kepada keluarga Rasul atau orang yang kekurangan? Sekarang ada yang mengatakan keluarga Rasulullah tidak ada, putus. Sekarang ada yang mengatakan bahwa keluarga Rasulullah tidak ada bedanya dari orang lain. Sekarang ada yang mengatakan keluarga Rasulullah layaknya seperti Tuhan, maksum, tidak ada dosa. Ada yang berlebihan, ada yang kekurangan. Al-Imam Al-Haddad ditanya, mana yang lebih mulia, apakah orang yang berlebihan atau orang yang kekurangan? Apa kata Al-Imam Al-Haddad? Camkan baik-baik, ambil ilmu ini. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ba'rah tugsam nisfain, kotorannya unta dibagi jadi dua, kamu mau ambil yang mana? Kotoran unta terbagi menjadi dua, kamu mau ambil yang mana? Ada yang berlebihan kepada keluarga Rasul sampai menuhankan dan mengatakan mereka maksum, mereka adalah imam-imam yang tidak luput, tidak pernah melakukan dosa. Ada lagi yang tidak, wah tidak ada, cucu Rasulullah sudah tidak ada, anak Rasulullah SAW tinggal yang perempuan saja, tidak ada penerusnya. Oleh karena itu Bogor adalah salah satu tempat yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Kalian mendapatkan maha guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas mengajarkan ajaran yang al-wasatiyah, di tengah-tengah. Kalau saya membaca daripada tafsiran para ulama, saya akan tertawa ketika melihat tafsiran daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Maula Bogor. Apa yang beliau katakan ketika beliau mentafsirkan ayat Al-Quran? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian. Dan kemudian Allah mengkhususkan wassalatil wusta, dan salat yang di tengah-tengah. Sebagian ulama mengatakan bahwa arti salatul wusta adalah salat asar, karena di antara dua salat dan dua salat, salat yang paling mulia dan salat yang paling malas untuk dilakukan seseorang. Terkadang seorang bekerja, waktu asar itu waktu yang paling mepet, waktu yang paling penat. Tapi Al-Habib Abdullah bin Husain, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, apa kata beliau? Laisat bil-tawil wala bil-qasir. Yang dimaksud daripada salatul wusta adalah salat yang tidak terlalu panjang dan salat yang tidak terlalu pendek. Ada imam yang mau panjang banget, padahal bacaannya apa balataknya, suaranya jorek. Betul atau tidak? Ada lagi imam yang apa sih bacaan Al-Quran, bacaan salatnya kulhu terus, sampai panggil dai kulhu atau ustadz kulhu. Setiap salat bacanya kulhu. Ajaran agama Islam, ajaran para habaib yang mengajarkan kepada al-wasatiyah, tidak berlebih-lebihan, tidak merasa bahwa diri dia yang paling mulia, dan tidak merasa diri mereka adalah orang yang paling hina. Tidak. Kita harus kedepankan sesuatu yang terbaik menurut Allah dan menurut Rasulullah. Kakek daripada Al-Habib Uthman, orang yang hebat yang bernama Al-Habib Uthman bin Yahya, masa waktu masih belajar di Hadramut, apa yang beliau lakukan setiap hari? Apakah mutola'ah kitab yang diperbanyak? Iya, itu jangan ditanyakan lagi. Tapi kalian tahu apa kerjaannya setiap hari? Membersihkan masjid, menyapu setiap hari, itu kerjaan beliau. Menjadi mufti di Indonesia, di Hadramut, kerjaannya apa? Menyapu masjid-masjid yang ada di Al-Masilih. Maka seorang ulama yang bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir melihat kelakuan Al-Habib Uthman, beliau mengatakan, miskinu Uthman luhal walinnas hal, halatu zainah wa halun nas fihi magal. Apa katanya? Kesian Uthman ini, semoga dia menjadi ulama besar nanti ketika berdakwah. Orang-orang punya keadaan dan dia punya keadaan. Keadaan orang perlu dipertanyakan, tapi keadaan ini orang yang baik, dan terpuji apa yang telah dilakukan oleh Al-Habib Uthman, dan beliau menjadi ulama besar ketika beliau berada di Indonesia. Oleh karena itu pengambilan ilmu kalian sudah jelas. Itu saja poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian, bahwa sungguhnya kalian memiliki guru yang jelas. Jangan pergi ke tempat yang tidak jelas. Kalian punya guru sudah jelas, jangan ngambil sok-sokan, kepo sama sesuatu yang baru. Jangan, nggak jelas, pengambilannya nggak jelas. Dia punya guru, gurunya punya guru, nggak tahu kemana lagi. Kalau zaman dahulu para habaib, para ulama datang ke Indonesia mengislamkan orang kafir. Ini baru-baru datang mengkafirkan orang Islam. Betul atau tidak? Kalau zaman dahulu para habaib, para wali songo yang datang dari Hadramut ke Indonesia mengislamkan orang kafir.
Kalau zaman sekarang pulang dari Arab mengkafirkan orang Islam, bagaimana tidak marah Wali Songo? Oleh karena itu tidak mendapatkan keberkahan. Akan tetapi ikhwani, saya ingin memesankan satu hal lagi, poin yang terpenting. Nabi Muhammad SAW ketika menyuruh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk mengimami di satu tempat berdakwah, menjadi imam, yang dibaca oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sebagian sahabat mengatakan bahwa, perawi mengatakan bahwa yang dibaca surat tidak terlalu panjang, juz 29, juz 30. Tapi yang namanya sebagian orang kan kerja, sebagian orang kan ada urusan masing-masing. Maka sebagian orang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kamu kirimkan kepada saya seorang imam yang kalau bacaannya panjang sekali ya Rasulullah. Boleh dong dikirimkan kepada saya imam-imam yang kalau bacaannya itu tidak terlalu panjang. Karena sebagian di antara kami ada orang yang bekerja, sebagian di antara kami ada orang yang memiliki kesibukan masing-masing. Lalu Rasulullah SAW mukanya memerah, dipanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau mau menjadi seseorang pembawa fitnah wahai Mu'adz? Kamu membawa nama dakwah, akan tapi engkau menjadi fitnah kepada umat Islam. Sebagian orang takut kepada agama Islam karena engkau memperpanjang salatmu. Bayangkan kalau pendakwah zaman sekarang dihadapkan kepada Rasulullah, kalau hanya memperpanjang salatnya saja, Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa dia adalah orang yang pembawa fitnah. Bayangkan kalau sekarang pendakwah sekarang. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami daripada hal-hal yang bisa menjadikan Rasulullah SAW murka kepada kami. Ikhwani, saya pernah duduk bersama salah seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Siapa namanya? Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Saya semenjak kecil sebelum baligh sudah hobi sama kitab-kitab beliau, karangan-karangan beliau. Beliau mempunyai syarah daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang sangat indah sekali. Dari semenjak kecil, Ustadz Khalid Gassam tahu, saya bersama beliau di Darul Habib dulu sekitar 19 tahun yang lalu, sudah senang membaca kitab-kitab tersebut. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, suatu saat ada perkumpulan ulama di Malaysia, maka Al-Fakir berkhidmah di sana dan dipanggil untuk makan pagi bersama Syekh Mustafa Dib. Dia mengatakan mengundang saya untuk duduk bersama-sama, murajaah, duduk bersama. Maka kebahagiaan bagi kita, maka saya duduk bersama beliau. Yang tadinya mau sarapan pagi saja sampai jam 2 siang ternyata. Dari pagi berbicara, berbincang-bincang, mengambil ilmu dari beliau. Satu poin yang penting yang saya dapatkan dari beliau, satu cerita. Beliau mengatakan, dan ini akan menutup daripada apa yang saya akan sampaikan kepada kalian, dan insya Allah mendapatkan keberkahan. Perjalanan saya dari Garut ke sini 10 jam, bayangkan. Ada acara satu lagi di Tangerang saya tinggalkan demi kecintaan saya kepada Al-Habib Jalsatul Mustafa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini saksi dan bukti bahwa sungguhnya saya cinta kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan saya karena berkat kalian. Maka beliau bercerita kepada saya bahwa suatu saat di Suriah, ketika belum ada kejadian yang sekarang telah terjadi, beliau keluar dari satu masjid. Ada anak muda yang jenggotnya panjang bawa kitab Bukhari. Berjumpa dengan Syekh, maka Syekh mengatakan, "Min aina ataita ya gulam? Ya ayyuhasyab, dari mana kamu datang wahai anak muda? Apa yang kamu pegang?" Apa kata anak muda tersebut? "Saya habis mutalaah wahai Syekh, kitab Bukhari saya mutalaah. Saya sudah menghafal sebagian besar daripada kitab ini, dan saya datang dari masjid setelah saya melakukan salat." Apa kata Syekh tersebut? "Taqabbalallahu salatak." Semoga Allah menerima salatmu. Baik atau tidak baik Syekh? Baik atau tidak baik? Orang datang ke masjid, kemudian keluar dari masjid, ditanya, "Habis ngapain?" Dia katakan, "Saya habis salat." Apa kata Syekh? "Taqabbalallahu salatak." Semoga Allah menerima salatmu. Maka apa kata anak muda tersebut? "Wahai Syekh, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Rasulullah tidak pernah mengatakan taqabbalallahu salatak. Rasulullah tidak pernah mengucapkan doa sebagaimana yang kau ucapkan tadi." Kalau kita habis majlis, terkadang-kadang kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Habis puasa kita mengatakan taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Ini anak muda bilang, "Saya sudah cari di dalam Bukhari, di dalam Muslim, di dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah tidak pernah mengatakan taqabbalallahu salatak. Sementara engkau guru besar, guru hadis, engkau mengatakan kepada saya semoga Allah menerima salatmu. Apa-apaan ini wahai Syekh? Apakah engkau kekurangan daripada ilmu agama?
Apa kata syekh tersebut? Idzan la yataqabbalullahu salatak. Kalau begitu semoga Allah tidak menerima salatmu. Mantap atau tidak? Mantap atau tidak? Kamu cari di dalam kitab usul manapun, tidak ada yang namanya dalil, termasuk daripada dalil at-tark, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tidak, enggak ada. Cari dalam kitab usul manapun. Di dalam usul yang namanya dalil kita adalah Al-Quran. Kalau enggak ada dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah. Kalau tidak, ijma'. Kalau tidak, qiyas. Ada yang khilaf, memang ada yang khilaf. Istihsan, istishab, kemudian saddud dara'i', kemudian syar'u man qablana syar'un lana, banyak lagi. Tapi tidak ada at-tark, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah termasuk larangan. Kalau sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah satu larangan, saya mau tanya sama kalian. Sekarang kalau kalian mengeluarkan zakat fitrah nanti waktu lebaran, ngeluarin gandum atau beras? Rasulullah ngeluarin gandum atau beras? Sahabat ngeluarin gandum atau beras? Tabi'in mengeluarkan gandum atau beras? Tabi'in mengeluarkan gandum atau beras? Ini sesuatu yang dilakukan oleh umat semuanya. Kalau saja dikatakan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang tidak benar, maka kita setiap tahun mengeluarkan beras itu sesuatu yang bid'ah dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keistiqamahan di dalam hati kita sehingga kita berpegang teguh kepada guru-guru kita, para ulama, para habaib, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan kita dari mereka. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang Kau cintai ya Allah. Tidak keluar kami dari tempat ini kecuali dosa kami telah habis ya Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Ya Allah, saya telah menyaksikan di luar sana banyak daripada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang terkadang mereka tidak kebagian tempat duduk, maka berikan mereka tempat duduk di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sebagian di antara kami datang ke tempat ini mungkin hati kami tidak ikhlas. Jadikanlah kami ikhlas sebagaimana para ulama datang ke tempat ini dengan ikhlas. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mungkin kalau salah seorang di antara kami minta kepadamu karena banyaknya dosa kami, Engkau tidak menerima, akan tapi terima kami karena keberkahan orang saleh yang hadir di sekitar kami. Ya Allah, kami minta kepadamu satu hal ya Allah. Kalaupun kami tidak memiliki kesempatan untuk meminta-Mu kecuali pada saat ini kami minta kepadamu ya Allah, maka terimalah doa kami ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Kami sudah jauh-jauh datang ke tempat ini ya Allah. Kami capek dengan kehidupan dunia kami ya Allah. Oleh karena itu kami minta satu hal ya Allah, yang muslimin, yang muslimat diberikan oleh-Mu ya Allah daripada husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memuliakan lidah kami untuk mampu memanggil nama-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada kami kemuliaan pada malam hari ini, lisan yang senantiasa bermaksiat kepadamu, pada malam hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kenikmatan untuk bisa memanggil nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oleh karena itu berikan kepada kami syurga-Mu ya Allah, dan kami mampu memandang kepada keindahan Rasulullah. Kalau memandang kepada keindahan kekasih-Mu daripada para ulama, para habaib, ke cucu-cucu baginda Rasulullah, kami sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kami tidak terbayang ketika kami memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di malam yang mulia ini, di saat semua mata mungkin tertidur, di saat semua lisan mungkin terdiam, kami minta kepadamu ya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wa sallillahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.